Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Kini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu, pengajaran-Mu sesuai dengan pengajaran dan kebenaran dari Alkitab. Dan Roh Kudus menuntun umat-Mu untuk membaca, untuk mendengar, dan untuk mengerti, menyimak firman-Mu. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Agar kami berbahagia, sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan memeliharanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman pada hari ini dari Injil menurut Matius. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hambanya lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang ini itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka menyampaikan semua yang dijumpainya di jalanan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Dan perumpamaan tentang perjamuan kawin ini dicatat oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus tidak mencatatnya. Ada seorang raja yang mau melakukan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia pergi menyuruh utusan-utusannya, hamba-hambanya untuk pergi menjemput undangan-undangan. Dalam tradisi Israel kuno, saya tidak tahu apakah masih berlaku sampai sekarang. Dalam tradisi Israel kuno, kalau seseorang mau bikin pesta, dia menyampaikan undangan
kepada orang-orang yang dia rela untuk diundang, yang dia mau undang, jauh sebelumnya, tanpa menyebutkan tanggal, tanpa menyebutkan waktu. Jadi dulu kalau orang-orang Israel kuno mau bikin pesta, perjamuan, apa saja, dia menyebarkan undangan jauh sebelumnya, tanpa menyebut kapan. Nanti kalau semuanya sudah tersedia, baru dia mengutus hamba-hambanya atau utusan-utusannya untuk pergi menjemput orang-orang yang diundang itu. Beda dengan undangan zaman modern sekarang. Kalau kita mengundang orang, kita sebut tanggal, waktu, tempat, dan orang itu datang sendiri. Tapi di Israel kuno tidak. Jadi dalam perumpamaan kita ini diceritakan bahwa raja ini telah menyebarkan undangan sebelumnya. Dan ketika saatnya tiba, dia mengutus hamba-hambanya untuk pergi menjemput orang-orang itu. Tapi orang-orang itu yang diundang itu menolak. Bahkan mereka menyiksa utusan-utusan itu. Ada yang dibunuh menurut Injil Matius. Raja itu murka. Dan mereka berdalih. Dikatakan oleh Injil Matius, ada yang mau pergi ke ladangnya. Ada yang mau pergi mengurus usahanya. Kalau Injil Lukas mencatatnya lebih sedikit terinci. Dari undangan-undangan itu ada yang bilang begini, saya baru membeli ladang, saya mau pergi melihatnya. Ada juga yang bilang saya baru membeli 5 pasang lembu, saya mau pergi mencobanya untuk membajak. Ada yang mengatakan saya baru kawin dan izinkanlah saya untuk tidak pergi. Jadi orang-orang yang sudah diundang ini berdalih untuk tidak datang ke pesta itu. Raja itu murka. Dan menurut Injil Matius, dia mengutus pasukannya untuk pergi membunuh undangan-undangan yang jahat itu, yang membunuh utusan-utusannya. Dan bahkan membakar kota mereka. Injil Lukas tidak mencatat itu. Tapi yang menarik ialah bahwa setelah itu, baik Injil Matius maupun Injil Lukas menceritakan bahwa raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke jalanan, lorong-lorong, persimpangan-persimpangan. Jemput siapa saja yang ada di sana. Dan dikatakan oleh Injil Matius bahwa dia menjemput orang-orang baik ke orang-orang jahat, siapa saja yang ditemukan di jalanan itu, dibawa masuk ke pesta itu. Kalau Injil Lukas mencatatkan bahwa di sana yang dijumpailah orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, semua dibawa masuk ke dalam pesta itu. Sehingga penuhlah ruangan pesta itu. Itu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang banyak itu. Makna perumpamaan ini bagi orang-orang Yahudi waktu itu jelas bagi mereka. Bangsa Yahudi adalah umat pilihan Allah. Mereka lah yang mendapat prioritas untuk hidup dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Dan ketika keselamatan itu datang dalam Yesus Kristus, justru mereka menolak. Jadi dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus sebenarnya hendak menyatakan bahwa orang-orang Yahudi lah yang merupakan orang-orang yang lebih dulu diundang. Tapi mereka menolak dengan alasan apa saja. Dan itu sebabnya maka mereka dibuang, mereka tertolak dari keselamatan itu. Tapi dampaknya ialah bahwa orang-orang yang tadinya tidak diundang sekarang masuk dalam perjamuan itu. Yang pasti ialah bahwa secara Alkitabiah secara menyeluruh pasti yang dimaksud di sini adalah ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus, maka Injil itu datang kepada orang-orang yang bukan Yahudi, termasuk kita-kita ini. Itu berarti bahwa kita ini diselamatkan semata-mata oleh anugerah Allah. Kita dalam tanda petik bukan undangan yang pertama. Undangan yang pertama itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi karena mereka menolak, akhirnya keselamatan itu datang juga kepada kita. Itulah sebabnya mau dikatakan di sini bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah buat kita. Orang-orang buta, cacat, lumpuh yang ditemukan di jalanan itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan masuk ke dalam pesta raja itu dalam perumpamaan ini. Tapi mereka mengalaminya
karena orang-orang Israel menolaknya. Begitu juga kita. Keselamatan Allah itu kita alami sekarang. Memang kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa pada akhirnya rencana Allah agar semua bangsa mengalami keselamatan itu. Allah memilih bangsa Israel agar melalui bangsa Israel keselamatan itu sampai kepada segala bangsa yang lain. Dan sekalipun bangsa Israel gagal, tapi rencana Allah tidak gagal. Injil dan keselamatan itu tetap sampai ke seluruh dunia, termasuk kepada kita-kita ini. Nah, itu berarti sekali lagi bahwa keselamatan itu bagi kita adalah anugerah Allah. Kita tidak usah mempersoalkan bagaimana nasib bangsa Israel sekarang yang menolak keselamatan itu. Tapi yang penting kita sekarang menyadari bahwa kita selamat. Kita mengalami keselamatan itu karena anugerah Allah. Nah, apa makna perumpamaan ini bagi kita masa kini? Yang tadi saya uraikanlah makna perumpamaan itu bagi bangsa Yahudi waktu itu. Tapi apa arti pesan itu bagi kita sekarang ini? Sederhana saja, saudara. Saya berkali-kali mengatakan bahwa kita selamat semata-mata karena anugerah Allah. Oleh karena itu kita diminta agar tetap membawa keselamatan itu kepada banyak orang lain. Buku Almanak Kristen Indonesia, Baki, yang menentukan bacaan khotbah hari ini, menetapkan judul untuk khotbah hari ini adalah gereja yang terbuka bagi semua orang. Dengan kata lain, kalau bangsa Yahudi itu eksklusif, menutup keselamatan itu untuk diri mereka sendiri, maka sekarang keselamatan itu terbuka bagi semua orang, bagi siapa saja. Maka kita yang sekarang menikmati dan mengalami keselamatan itu juga, gereja pada masa kini juga harus terbuka untuk semua orang. Kalau saya bicara mengenai gereja, maka yang saya bicara mengenai umat Allah, tubuh Kristus. Kita harus terbuka kepada siapa saja untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Secara organisasi, memang ada beberapa gereja atau banyak gereja atau semua gereja yang tertutup. Tertutup dalam artian tertentu. Ada gereja yang tertutup secara etnis. Artinya gereja itu hanya terbatas pada etnis tertentu. HKBP, Gereja Masinjil Sangir Talaut, Gereja Kristen Jawa, dan sebagainya. Dari namanya saja kelihatan begitu. Tapi ada gereja juga yang tertutup secara wilayah. Hanya dibatasi oleh wilayah. Gereja kami, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masinjil di Timor, dan seterusnya. Tapi juga ada gereja yang tertutup secara doktrin. Gereja Katolik, Gereja Protestan, Gereja Pentakosta, dan sebagainya. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan gereja harus terbuka buat semua orang? Secara organisasi mungkin gereja itu tertutup pada etnis tertentu, pada wilayah tertentu, pada doktrin tertentu. Tapi dalam pelayanannya gereja itu harus terbuka kepada siapa saja. Terbuka dalam arti siap menerima siapapun untuk dilayani. Siap melayani siapapun tanpa membedakan kaya, miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan. Gereja harus terbuka buat semua orang. Gereja tidak boleh eksklusif. Tidak boleh menjadi gereja yang tertutup pada dirinya sendiri. Tapi dia harus terbuka untuk mengayomi semua orang. Untuk melayani semua orang. Begitu juga kita di PO Kelapa Gading. Apalagi kita yang berciri oikumenis. Terbuka kepada semua orang. Terbuka kepada semua denominasi tanda petik. Itulah gereja. Karena apa? Karena keselamatan yang tadinya dibatasi hanya pada orang Yahudi, sekarang terbuka. Menurut perumpamaan ini. Oleh karena itu kita tidak boleh menutup keselamatan itu untuk kita sendiri. Kita harus terbuka kepada orang lain. Tapi yang menarik adalah dalam Injil Matius 22 tadi,
diceritakan ada cerita lanjutannya. Ketika raja itu masuk ke ruangan pesta, dia melihat satu orang dari tamu-tamu itu tidak memakai pakaian pesta. Lalu dia bertanya kepada orang itu, kenapa kau tidak memakai pakaian pesta? Orang itu diam saja. Dan akhirnya dia dicampakkan keluar dari pesta. Menjadi pertanyaan, bagaimana orang-orang yang dijemput dari jalanan, kok mesti masuk ke ruangan pesta memakai pakaian pesta? Makanya ada penafsir yang mengatakan begini, kemungkinannya adalah perumpamaan yang terpisah tadinya, jadi bukan perumpamaan yang sama dengan perumpamaan yang sebelumnya, karena bagian ini tidak dicatat oleh Lukas. Sehingga ada penafsir yang mengatakan cerita mengenai orang yang tidak memakai pakaian pengantin ini adalah perumpamaan lain yang kemudian digabungkan oleh Matius. Tapi ada penafsir lain yang mengatakan bahwa mungkin saja raja itu sudah menyediakan pakaian pesta. Sehingga sekalipun mereka dijemput dari jalanan, mereka harus ganti pakaian dulu. Menanggalkan pakaian jalanannya, mengenakan pakaian pesta, baru masuk ke dalam pesta itu. Tapi ada seorang yang tidak mengganti pakaian jalanannya, dia langsung dengan pakaian jalanannya dia masuk ke ruangan pesta itu. Itu tafsiran. Tapi terlepas dari dua tafsiran itu, dan mungkin ada yang lain, yang penting adalah apa pesannya buat kita sekarang ini. Apa maknanya buat kita sekarang ini. Seperti saya katakan tadi bahwa keselamatan itu anugerah. Tapi anugerah itu menuntut dari kita ada perubahan. Ada pergantian. Pesta itu tidak ditujukan pada orang-orang yang dari jalanan itu. Sehingga mereka semata-mata bisa masuk pesta itu karena anugerah. Tapi mereka diwajibkan menanggalkan pakaian jalanannya dan mengenakan pakaian pesta. Keselamatan itu anugerah buat kita. Tapi kita juga harus menanggalkan tanda petik pakaian jalanan kita dan mengenakan pakaian pesta. Artinya bahwa keselamatan itu memang anugerah, cuma-cuma. Tapi ketika kita memasuki anugerah itu, dituntut dari kita perubahan, pergantian karakter, perubahan hidup, pembaharuan hidup. Artinya anugerah itu membuat kita harus berubah. Seringkali orang mengatakan kekristenan itu anugerah, keselamatan itu anugerah. Karena itu kita tidak perlu berubah. Salah. Justru kalau betul-betul kita menerima anugerah itu, dampak dari anugerah itu adalah kita berubah. Kita harus menanggalkan kemanusiaan kita yang lama dan mengenakan kemanusiaan kita yang baru. Sehingga setiap orang yang sudah hidup dalam keselamatan itu harus mengalami perubahan, pembaharuan. Dalam bagian Alkitab yang lain, terutama dalam surat-surat Rasul Paulus, dikatakan bahwa pembaharuan itu bukanlah sesuatu yang sekaligus terjadi. Itu proses. Tapi ada perubahan mendasar. Menanggalkan tanda petik pakaian jalanan dan mengenakan pakaian pesta. Nah, oleh karena itu, satu orang itu, dia masuk dalam ruangan pesta, tapi dia tidak menanggalkan pakaian jalanannya. Dan tidak mengenakan pakaian pesta. Secara alegoris, secara kiasan itu berarti bahwa orang ini masuk dalam anugerah itu tapi dia tidak berubah. Dia tetap hidup dalam karakter lamanya. Dan orang itu akan terbuang dari anugerah itu. Oleh karena itu kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan semata-mata oleh anugerah Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat semata-mata karena anugerah Allah. Tapi anugerah Allah itu harus berdampak dalam perubahan diri kita. Pembaharuan. Berubah dari hari ke hari. Oleh karena itu, kita diminta untuk terus-menerus berubah. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia, secara khusus dalam Injil Lukas,
memberi judul pada perumpamaan ini, perumpamaan orang-orang yang berdalih. Kalau Matius memberi judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, perumpamaan perjamuan kawin. Tapi Injil Lukas, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan orang-orang yang berdalih. Nah, pesannya buat kita sekarang adalah bahwa kita juga, setelah kita hidup dalam keselamatan ini, jangan sampai kita selalu berdalih. Berdalih untuk tidak berperan aktif dalam pelayanan keselamatan itu. Kalau kita lihat dalam perumpamaan tadi, mereka berdalih terutama untuk dua hal, bisnis dan keluarga. Seringkali kita juga berdalih. Berdalih untuk tidak melakukan kegiatan kita dalam melayani. Terutama karena alasan repot, banyak kerjaan. Itu tidak salah. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak berperan serta di dalam pelayanan keselamatan itu. Kita hidup bergereja. Gereja adalah sebuah komunitas di mana kita mewujudkan kehidupan dalam anugerah itu. Gereja adalah komunitas di mana kita berperan serta mewujudkan keselamatan yang sudah kita terima, anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Dan itu berarti bahwa jangan sampai kita tergoda untuk menjadi orang-orang yang berdalih. Seringkali kita berdalih, cari alasan. Oleh karena itu, perumpamaan ini juga bermakna bagi kita. Bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang suka berdalih. Marilah kita menjadi orang-orang yang committed untuk menjalankan panggilan kita dalam keselamatan itu. Jadi, saudara, ada 3 hal yang diangkat dari perumpamaan ini. Yang pertama, bahwa gereja harus menjadi gereja yang terbuka buat semua orang. Tidak boleh gereja menjadi gereja yang tertutup buat dirinya sendiri. Gereja yang terbuka untuk melayani semua orang. Kedua, keselamatan itu menuntut dari kita perubahan dan pembaharuan hidup. Perubahan dari hari ke hari. Supaya kita menjadi sesuai dengan anugerah itu. Dan yang ketiga, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka berdalih. Tapi marilah kita dengan komitmen yang tinggi menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Dengan demikian, pesan perumpamaan ini relevan buat kita masa kini. Oleh karena itu saya mau menutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, mari kita terus-menerus memberi diri dibaharui dari hari ke hari. Menjadi orang-orang yang makin hari makin hidup sesuai dengan anugerah itu. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang suka berdalih. Marilah kita dengan cara hidup sedemikian rupa terbuka bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami diingatkan untuk hidup dalam anugerah-Mu. Anugerah keselamatan yang kami terima dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami diingatkan juga untuk terus-menerus dibaharui dan diubah untuk makin hari hidup sesuai dengan anugerah itu. Kami diingatkan juga untuk terbuka kepada siapapun, agar hidup yang terbuka kepada orang lain menjadi sarana untuk membawa orang untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Kami diingatkan juga agar tidak berdalih, melainkan untuk memiliki kesetiaan dan komitmen untuk hidup dalam anugerah keselamatan itu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Hari demi hari, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami
bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami Engkau pelihara sampai hari ini. Kami boleh melewati hari demi hari dalam suka dan duka yang kami alami silih berganti dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami mau bersyukur karena pemeliharaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang secara khusus Tuhan tambahkan setahun usia mereka dalam pekan yang berlalu. Bersama Ibu Kesia Sumarni, bersama Ibu Putri Oktaviani Umboh, bersama Ibu Roida Hasoloan Hutapea, bersama Bapak Roland Togu Mariot Siahan, bersama Ibu Carolina Tohata, bersama Saudara Reza Renanda Nguru, bersama anak kami Emily Karisa Brohet, bersama saudara kami Bapak Belfri Octavianus Umboh, bersama saudara kami Bapak Boy Pandeleke, bersama saudara kami Frederick Samuel Pratama Kasodu, bersama anak kami Leonard Pais, dan bersama saudara kami Ibu DC Mautia Ulfa Lengkong. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menambah setahun usia mereka. Engkau telah memelihara mereka sehingga mereka boleh menjalani setahun lagi pertambahan usia mereka. Berkatilah karya bakti mereka sepanjang tahun-tahun yang berlalu. Dan tuntunlah mereka untuk menjalani hari-hari depan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Biarlah mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka dan menjadi berkat bagi komunitas gerejawi di sini, tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena gangguan kesehatan maupun gangguan-gangguan lainnya. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Frederick Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfreds Rompas, untuk Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latuihamalo, untuk Ibu Teni Latuihamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Siahaya, untuk Bapak Ari Lengkong. Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, Engkau yang mengetahui beban-beban yang mereka pikul. Datanglah, dampingilah mereka, kuatkanlah mereka, dan berkatilah segala upaya untuk kesembuhan dan kekuatan mereka. Berikanlah komitmen kepada keluarga yang mendampingi, agar mereka mendampingi dan melayani dengan cinta kasih dan kesetiaan. Kami berdoa untuk seluruh warga komunitas gereja kami, PO Kelapa Gading. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati semua pelayanan yang diselenggarakan oleh dan di dalam PO Kelapa Gading. Kami berdoa untuk pendeta, untuk majelis, untuk komisi-komisi, untuk sekretariat, untuk TK RUT, untuk koordinator wilayah pelayanan. Tuhan, berikanlah kepada kami semua komitmen untuk melakukan panggilan pelayanan kami dengan tekun yang setia dan setia. Di tengah-tengah situasi akibat COVID-19 ini, kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami patah semangat, jangan biarkan kami lesu, melainkan kami tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap melayani dengan mempergunakan semua sarana dan teknologi yang ada. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga Edward Simpson Larumunde, untuk keluarga Ferry Purba, untuk keluarga Erik Tunaidi, untuk keluarga Krisyanto, untuk keluarga Bapak Lintong Manurung, untuk keluarga Rita Haibert Damanik Purba. Tuhan, kami mohon hadirlah di tengah-tengah keluarga-keluarga ini, sama seperti yang Kau hadir di tengah keluarga-keluarga yang lain. Dampingilah keluarga-keluarga ini. Tolonglah mereka, apapun yang menjadi beban dan pergumulan mereka.
apapun yang menjadi kerinduan mereka, kami mohon Tuhan, kabulkanlah itu. Berkatilah segala upaya untuk menjadi keluarga yang berperan serta dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang kami selenggarakan dalam gereja kami. Kami berdoa Tuhan memberkati agar pelayanan kami boleh berjalan terus. Kami mau berdoa juga untuk setiap orang dalam upayanya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang bergumul untuk memperoleh pasangan hidup ataupun keturunan. Tuhan bukalah jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk para lansia, para janda, duda, yatim piatu. Untuk orang-orang yang hidup sendirian, tidak menikah. Tuhan, biarlah mereka juga menemukan kekeluargaan sejati dalam keluarga kerajaan Allah, dalam jemaat dan dalam persekutuan semua orang percaya. Kami berdoa juga bagi kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, semoga gereja-gereja di Indonesia tetap hadir dan mencitrakan citra gereja yang terbuka bagi semua orang. Supaya gereja dan semua umat Kristen di Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami dalam mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi upaya pemerintah kami mengatasi wabah COVID-19 ini dengan segala dampaknya di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Semoga pemerintah kami dengan bijaksana dapat melakukan langkah-langkah untuk membuat bangsa ini boleh melewati semuanya dengan selamat. Ada banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi pemerintah kami. Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan beri hikmat agar pemerintah kami dapat mengatasinya. Kami berdoa juga secara khusus untuk upaya penanggulangan wabah virus COVID-19 ini, baik di tingkat dunia maupun di bangsa kami. Berkatilah para perawat, tenaga medis maupun non-medis yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang terpapar virus ini. Biarlah mereka boleh tetap melaksanakan pelayanan mereka dan semoga Tuhan melindungi mereka juga dari ikut terpapar oleh virus ini. Berkatilah juga keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena kekasih-kekasih mereka Tuhan panggil kembali. Biarlah mereka juga dihibur oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang berupaya untuk menemukan obat ataupun vaksin untuk mengatasi virus ini. Biarlah Engkaulah sumber dari segala pengetahuan. Karuniakanlah kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, agar pada waktunya mereka boleh menemukan obat yang baik, yang tepat untuk wabah ini. Di atas semuanya Tuhan, ajarlah kami untuk belajar dari wabah ini. Untuk menyadari betapa kami ini rapuh. Kami semata-mata harus makin bergantung pada Tuhan dalam segala segi kehidupan kami. Bapa di surga, hidup kami pekan mendatang. Apapun yang kami rencanakan, kami serahkan kepadamu. Tolonglah kami agar kami menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa syafaat kami, doa permohonan kami, doa syukur kami. Kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita siap untuk kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpeganglah pada firman Tuhan yang telah kita dengar. Silakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari Kidung Keesan 552 ayat 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.